Halo semuanya, tarik nafas dalam-dalam, kosongkan hati dan pikiran, serta pilih opsi mana yang paling menarik perhatianmu. Jika terasa tidak cocok dengan pesan yang disampaikan, silakan pilih opsi yang lain. Karena terkadang, intuisi kita pun bisa meleset. Hubungi saya via WhatsApp teks jika ada kebutuhan untuk membaca energi lebih mendalam. Terima kasih sudah mampir, sudah suka, sudah berbagi dan berlangganan, serta menyempatkan diri untuk menuliskan komen di video-video Peculiar Nimbus. Enjoy! Hai cupcake pertama, selamat datang di channel saya. Ini adalah pilih kartu atau kali ini pilih cupcake dengan tema bagaimana kalian bisa meningkatkan level kreativitas kalian sesuai dengan kepribadian kalian masing-masing. Oke? So, kita akan langsung buka kartunya, kita akan langsung lihat ada dadu apa yang keluar untuk kamu. Nanti kita baca sama-sama ya. Pilih kartu ini dengan maksud untuk membantu kalian yang terutama mungkin sedang merasa stuck, sedang nggak ada inspirasi, nggak ada kreativitas gitu loh. Oke? Cupcake pertama, oke. Cupcake pertama please. Cupcake pertama please. Thank you. Nice. So, cupcake pertama, kartu yang keluar untuk kalian adalah Knight of Wands, Two of Swords, The Lovers, dengan klarifikasi King of Wands dan Nine of Cups. Di sini, dadu astrologi yang kamu dapat adalah energi North Node atau nodal utara, di mana nodal utara dalam astrologi adalah tujuan jiwa kita. Tujuan jiwa kita nih berada di dunia ini, berada di kehidupan yang sekarang ini apa gitu loh. Jadi tujuan jiwa, oke? Kemudian kamu mendapatkan juga energi Pisces. Di sini yang saya rasakan energi Pisces adalah energi kreativitas itu sendiri yang bermula dari perasaan, dari emosi. Jadi kalau perasaan kamu tergerak, kamu bisa menjadi super kreatif. Serta rumah ke-8. Rumah ke-8 adalah rumah transformasi, perubahan. Ini rumah yang intens banget. Di sini yang saya rasakan, yang saya lihat, energi kamu adalah Knight of Wands ini. Terlepas kamu cewek atau cowok. King of Wands adalah energi orang lain atau orang-orang di sekitar kamu. Saya merasakan ada banyak energi belahan jiwa untuk kamu, soulmates. Ingat ya, soulmates, belahan jiwa kita tuh banyak. Menurut pandangan saya, belahan jiwa itu banyak. Banyak dalam arti bukan hanya terbatas energi cinta-cintaan aja. Kita ternyata memiliki soulmate di pertemanan kita. Ada salah satu sahabat kita yang benar-benar udah belahan jiwa kita banget. Atau bahkan bisa juga keluarga kita sendiri. Ibu kita atau bapak kita atau adik kita, kakak kita. Ternyata kita tuh cocok banget sama dia, klop banget. Pokoknya hubungan kita sama mereka itu bisa merubah kepribadian kita maupun jalan hidup kita secara umum gitu loh. Jadi yang saya rasain di sini dengan adanya The Lovers, dengan adanya energi nodal utara dan King of Wands, ini nih bukan hanya satu raja aja, bukan hanya satu orang aja gitu loh. Ini yang saya rasakan ada banyak orang yang merupakan belahan jiwa kamu dalam kehidupan ini. Mungkin orang
ada satu orang yang mengantarkan kamu ke arah keputusan di mana kamu akhirnya mengambil jurusan kedokteran daripada jurusan arsitektur, misalnya kayak gitu. Karena adanya interaksi antara kamu dengan orang tersebut, kamu jadi akhirnya gue pengen jadi dokter deh, karena gue ngelihat dia sangat berdedikasi tinggi sekali untuk membuat misalnya komunitasnya lebih sehat. Seperti itu contohnya. Atau mungkin ada orang lain lagi di sekitar kamu yang membuat kamu memutuskan untuk untuk mengambil pekerjaan di luar negeri misalnya. Karena apa? Karena kamu melihat orang tersebut kayaknya kok dia sukses ya, bisa kerja di luar negeri, padahal kerjaannya tuh bukan kerja kantoran. Misalnya kerjaannya itu adalah bekerja di pabrik, tapi dia bisa bawa pulang uang ke Indonesia itu dalam jumlah yang besar, yang bahkan orang-orang kantoran yang bekerja di Indonesia tuh kalah gitu loh. Jadi di sini yang saya rasakan nih, energi kamu memang seringkali terinspirasi oleh kehidupan orang lain, yang kemudian bisa menjadi faktor kamu memutuskan apa yang terbaik untuk hidup kamu. Karena ini Two of Swords di tengah-tengah nih, kamu mungkin selama ini mengambil keputusan karena kamu melihat inspirasi dari orang-orang di sekitar kamu gitu loh. Dan yang saya rasakan, orang-orang yang seperti King of Wands ini adalah nggak harus orang-orang yang sudah sukses, tapi yang kamu lihat mungkin orang-orang yang bersemangat dalam kehidupannya, yang kayaknya seneng banget bangun pagi, melakukan pekerjaannya, melakukan aktivitasnya tuh kayaknya happy, kayaknya terpuaskan gitu loh. Karena kartu di sebelahnya dia kan Nine of Cups kan, jadi ada kepuasan batin, kepuasan hati di dalam diri orang-orang ini, siapapun mereka. Nah, kamu melihat dia itu jadi terinspirasi, gue pengen kayak mereka, gue pengen melakukan apa yang gue suka dan gue puas melakukannya gitu loh. Jadi dengan kamu keluar sebagai Knight of Wands, akhirnya kamu jadi bisa memutuskan apa yang ingin kamu lakukan dalam hidup, apa yang ingin kamu kreasikan, kamu ingin wujudkan, kamu ingin ciptakan dalam hidup. Makanya ada energi The Lovers kan, dimana itu adalah energi persatuan. Persatuan di sini nggak harus kamu menyatu sama orang-orang ini, tapi persatuan ide. Orang ini menginspirasi kamu menyatukan inspirasi tersebut dengan ide kamu sendiri, sehingga kamu bisa menjadi jauh lebih kreatif daripada kalau misalnya kamu nggak ketemu sama orang-orang lain di sekitar kamu, nggak terinspirasi sama mereka gitu loh. Jadi mungkin hal-hal yang selama ini bikin kamu merasa inspirasi kamu buntu, kamu nggak ada gairah, nggak ada kreativitas, itu adalah karena mungkin orang-orang di sekitar kamu itu kurang menginspirasi secara sadar atau tidak sadar gitu loh. Karena dengan energi North Node di sini, nodal utara ini energi soulmate-nya tuh kenceng banget, kuat sekali energi belahan jiwanya. Jadi memang bagaimana kamu bisa meningkatkan level kreativitas kamu adalah dengan bertemu, berinteraksi, atau sekedar melihat aja deh. Melihat, misalnya kamu nonton video di YouTube, terus kamu mendengarkan satu channel yang orangnya tuh bener-bener penuh dengan semangat menjelaskan sesuatu, itu kamu bisa terinspirasi dari situ gitu loh. Jadi kamu perlu melihat, berinteraksi, berdiskusi bahkan dengan orang-orang yang pada akhirnya bisa menginspirasi cupcake pertama. Yang terutama ini, kamu harus melihat bahwa orang itu senang melakukan apa yang dia lakukan dalam hidupnya gitu loh. Karena Pisces kan, ada energi Pisces di sini kan, dimana energi Pisces ini adalah energi yang berhubungan dengan emosinya, sangat merasakan perasaan orang lain. Jadi begitu kamu melihat dia kayaknya happy, kamu tahu dia beneran happy melakukan kegiatannya dia dalam hidupnya. Nah, itulah yang bisa menginspirasi kamu, yang bisa meningkatkan kreativitas kamu. Jadi rumah ke-8 di sini energi transformasi. Kalau kamu udah terinspirasi, udah hidup kamu berubah atau kebiasaan kamu berubah. Kalau kamu sudah terinspirasi oleh orang-orang ini, ingat ya, ini beberapa orang, ini bukan hanya satu orang. Dengan adanya North Node di sini, ini energi belahan jiwa nih kuat sekali. Ada The Lovers juga lagi, gitu loh. Banyak sekali belahan jiwa di dalam kehidupan kamu saat ini
Jadi manfaatkan mereka, manfaatkan dengan cara ambil intisari inspirasi yang mereka bawa untuk kehidupan kamu sendiri, agar kamu bisa merubah diri kamu atau kehidupan kamu menjadi lebih kreatif, menjadi lebih aktif, menjadi lebih menciptakan sesuatu gitu loh. Menciptakan sesuatu yang mungkin tadinya kamu nggak kepikiran, tapi begitu ketemu, begitu ngeliat, begitu berinteraksi dengan orang-orang seperti ini, kamu jadi tergerak, ya kan? Ini kan kamu energinya masih kesatria nih. Sedangkan orang-orang yang bisa menginspirasi kamu adalah energi yang udah raja. Yang udah raja di sini, ingat, nggak harus kaya, lebih kaya dari kamu, lebih cerdas dari kamu, enggak. Tapi orang-orang yang memiliki kepuasan hati dalam melakukan atau dalam menjalani kehidupannya, gitu loh. Jadi itu ya, cupcake pertama, bagaimana kamu bisa meningkatkan level kreativitas kamu adalah dengan mengambil inspirasi dari orang-orang yang ada di sekitar kamu. Kalau kamu merasa nggak ada orang-orang yang seperti King of Wands ini dalam kehidupan gue, ya berarti kamu harus meluaskan jaringan pertemanan kamu, gitu loh. Oke? So anyway, good luck cupcake pertama. Kita jumpa lagi selanjutnya ya. Bye. Hai cupcake kedua, selamat datang di channel saya. Ini adalah pilih kartu ya, atau kali ini pilih cupcake dengan tema bagaimana caranya kalian bisa meningkatkan level kreativitas kalian yang disesuaikan dengan kepribadian kalian yang terbaca di tarot reading ini. Jadi reading ini kayaknya dikhususkan untuk kalian yang saat ini sedang merasa buntu, sedang tidak ada inspirasi, sedang tidak tahu ke arah mana nih gue harus bergerak, gitu loh. Jadi kreativitasnya tuh mandek gitu loh. Oke? So, kita lihat dulu ya, ada kartu apa, ada dadu apa untuk cupcake kedua, nanti kita baca sama-sama. Second cupcake please. Second cupcake please. Oops, okay. Cupcake kedua please. Cupcake kedua please. Thank you. Oh. What's this? Cupcake kedua please. Okay. 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 Oke, cupcake kedua. Kartu yang keluar untuk kamu adalah Eight of Cups, Page of Cups, Strength, dengan klarifikasi Seven of Swords, dan Knight of Swords. Kayaknya yang energi kamu yang ini nih, Page of Cups. Terlepas kamu cewek atau cowok. Ini orang lain di sekitar kamu, atau orang-orang lain di sekitar kamu. Terlepas mereka cewek atau cowok, oke? Jadi bukan hanya, tidak terbatas satu orang aja, tapi mungkin ada banyak orang yang karakternya seperti ini di sekitar kamu, oke? Dadu astrologi yang kamu dapat adalah energi Mercury, planet komunikasi, planet pesan-pesan, informasi, planet yang cerdas banget lah Mercury itu. Dan energi Virgo, which is Virgo ini dipimpin oleh Mercury, jadi ini energinya kurang lebih sama. Ini energi Virgo ini adalah energi yang analitis, analytical, yang detail, energi yang teratur biasanya, struktural, terus bersih gitu loh. Oke. Kemudian dengan dadu yang terakhir nih, rumah ke-9. Rumah ke-9 adalah rumah inspirasi ya. Rumah dimana kita terbuka pikirannya, terbuka
inspirasinya gitu loh, kreativitasnya tuh terbuka. Jadi ini rumah ke-9 ini adalah rumah yang luas, yang besar, yang ekspansif gitu loh. Dan ini adalah rumah api. Api itu kan adalah inspirasi kan. Jadi yang saya rasakan di sini nih, rumah ke-9 untuk kamu adalah energi dimana pikiran kamu yang terbuka pada akhirnya. Kalau misalnya inspirasi atau kreativitas mulai meningkat. Oke? Anyway, 3 kartu pertama ini, 3 kartu utama kamu, ini yang saya rasakan energi kamu yang mungkin kepribadian kamu, ini mungkin kepribadian kamu yang kepribadian kamu yang sepertinya apa ya? Sepertinya tuh gimana bicaranya ya? Kamu terlalu ngurusin orang lain gitu loh kayaknya. Ngurusin di sini dalam arti kehidupan kamu sepertinya terlalu sibuk untuk mengurus orang lain, untuk memastikan orang lain baik-baik saja, untuk memastikan orang lain tuh aman-aman saja gitu loh. Sehingga kamunya sendiri nggak punya tujuan untuk diri kamu sendiri. Jadi tujuan kamu adalah untuk memastikan orang-orang di sekitar kamu baik-baik saja. Jadi intinya kamu kayak, contohnya kayak ibu rumah tangga deh. Terlepas kamu cewek atau cowok ya. Kamu ibu rumah tangga yang ya udah tugas kamu adalah mengurus anak, mengurus rumah. Contohnya, kamu nggak punya hobi sendiri, kamu nggak punya kegiatan sendiri yang nggak ada hubungannya sama rumah, nggak ada hubungannya sama anak. Kamu bener-bener kepribadian kamu tuh blended, tercampur sama kebutuhan orang-orang di sekitar kamu. Dan yang saya rasakan, orang-orang di sekitar kamu ini adalah orang-orang yang memang kayaknya banyak masalah gitu loh, bermasalah melulu gitu loh. Misalnya apa ya? Misalnya contohnya deh, kamu mungkin anak pertama misalnya ya. Adik-adik kamu itu kamu yang ngurusin mereka dari kecil sampai besar, dari kecil sampai orang sampai jadi orang gitu loh. Tapi dengan adanya Seven of Swords di sini ya, namanya juga anak-anak kan, kamunya sendiri juga waktu itu masih anak-anak. Jadi banyak masalah dengan Seven of Swords, entah dia mungkin dibully atau dia membuli orang lain, atau misalnya dia berantem sama orang kayak gitu loh. Jadi ada energi akhirnya kamu yang turun tangan untuk membereskan masalah adik kamu tersebut gitu loh. Contohnya tuh seperti itu. Kalau misalnya kamu sudah dewasa, sudah menikah misalnya, ya sama juga kayak kamu, pokoknya tipenya kamu nih sepertinya adalah tipe seseorang yang merasa harus bertanggung jawab akan orang lain, terutama mungkin orang-orang yang kamu sayang, orang-orang yang dekat sama kehidupan kamu, yang merupakan lingkaran terdalamnya kamu gitu loh. Tapi justru di sini, bagaimana kamu bisa meningkatkan level kreativitas kamu, bagaimana kamu bisa memiliki kehidupan kamu sendiri yang tidak ada hubungannya dengan mengurus orang lain, tapi mengurus diri kamu sendiri adalah dengan justru pergi jauh. Jangan terlalu membebani diri kamu dengan hal-hal yang sebenarnya bukan kewajiban kamu gitu loh. Biarkan orang-orang di sekitar kamu ini yang tipenya seperti Knight of Swords ini dan Seven of Swords, biarkan mereka membereskan masalahnya mereka sendiri-sendiri, masing-masing. Toh mereka juga sekarang udah dewasa kan. Mereka sebenarnya juga seharusnya udah tahu yang mana yang baik, yang mana yang buruk gitu loh. Jadi kalau kamu merasa kayaknya nih bisa ditinggal nih, kayaknya adik gue yang ini udah bisa bergerak sendiri, berjalan sendiri, berdiri sendiri di atas kedua kakinya. Gue gak perlu megangin dia lagi, gue gak perlu gandeng tangan dia lagi, gue gak perlu kelimpungan. Kalau misalnya dia kenapa-napa lagi, dia pasti bisa membereskan masalahnya sendiri gitu loh. Jadi Eight of Cups di sini, ini energi kamu yang pergi meninggalkan energi Page of Cups ini. Ini energi kamu kan tadi saya bilang. Dimana Page of Cups itu adalah energi yang cintanya nggak habis-habis, kasih sayangnya nggak habis-habis. Tapi kasih sayang kamu nggak habis-habis untuk orang-orang di sekitar kamu, untuk diri kamu sendiri kamu lupa. Jadi kamu nggak punya hobi sendiri, kamu nggak punya kegiatan sendiri, kamu nggak punya kehidupan sendiri.
yang tidak ada hubungannya dengan orang-orang di sekitar kamu yang kelihatannya mereka banyak masalah gitu loh, atau seringkali terlibat dalam masalah tertentu sehingga kamu yang harus turun tangan membereskannya. Karena ada strength kan. Ini energi kekuatan kan. Kamu selalu menguatkan mereka. Kamu selalu memberi harapan kepada mereka, membereskan masalah mereka. Pokoknya kamu mengambil semua beban mereka. Nah, itu yang sebaiknya ditinggalkan. Karena kamu juga harus bisa, bukan harus bisa sih, tapi kamu sebaiknya juga untuk menikmati hidup ini, kamu punya kegiatan sendiri gitu loh, hobi sendiri, kreativitas sendiri. Kamu mau apa, kamu mau ngapain, yang tidak ada hubungannya dengan orang-orang ini, dengan mereka-mereka ini gitu loh. Jadi dengan Mercury dan Virgo di sini yang saya rasakan adalah energi servitude-nya kamu, energi pelayanannya kamu. Jadi kayak kamu mungkin merasa kok dalam kehidupan gue ini sekarang kayaknya gue merasa harus melayani orang lain terus ya. Kapan gue melayani diri gue sendiri? Boro-boro orang lain melayani gue sendiri untuk melayani diri gue sendiri aja kapan nih gitu loh. Yang saya rasakan ya dengan dua dadu ini. Jadi mungkin bagaimana kamu bisa meningkatkan level kreativitas kamu adalah dengan pergi jauh dulu. Pergi jauh di sini bukan nggak harus dalam bentuk fisik, nggak harus dalam arti fisik kamu pergi keluar kota, keluar negeri menjauhi mereka ini, enggak. Bisa aja kamu mulai berhenti mengambil kewajiban orang lain, gitu loh. Karena bukan kewajiban kamu kan. Apalagi kalau mereka sudah dewasa, kalau mereka masih anak-anak oke lah. Kamu yang membereskan. Tapi kalau mereka sudah dewasa, biarkan mereka membereskan masalahnya masing-masing. Jangan kamu ikut campur dulu. Kalau udah mentok, udah gak bisa lagi, gak tahu lagi, baru deh boleh kamu turun tangan. Tapi sementara mereka sepertinya bisa membereskannya sendiri, biarkan. Karena itu juga ajang ya buat mereka untuk bagaimana bisa menjalani kehidupan ini tanpa bantuan orang lain gitu loh. Jadi yang saya rasakan itu, kamu terlalu banyak mengurusi orang lain, which is itu bagus, tapi pada akhirnya kamunya sendiri tuh kayak gak punya kehidupan gitu loh, kayak gak punya hobi, kayak gak punya kreativitas sendiri. Semuanya tergantung atau semuanya menyatu sama apa yang orang-orang di sekitar kamu lakukan gitu loh. Jadi bagaimana kamu bisa meningkatkan level kreativitas kamu adalah pertama-tama dengan meninggalkan kewajiban yang memang sebenarnya bukan kewajiban kamu gitu. Eight of Cups ini. Nanti kalau kamu sudah mulai pergi menjauh atau udah mulai berhenti mengambil kewajiban yang memang bukan kewajiban kamu, rumah ke-9 ini akan terbuka buat kamu. Dimana kamu akan jadi, wow, gue bisa melakukan apa aja nih sekarang. Gue nggak ada yang ngegandolin gue, nggak ada yang megangin tangan gue, nggak ada yang ngiket kaki gue untuk nggak bisa melakukan apa yang gue mau gitu loh. Karena ini ingat, ini rumah yang membesar kan, ekspansif, luas, besar. Jadi dengan kamu pergi, ini inspirasi kamu langsung bertubi-tubi masuk ke dalam kehidupan kamu. Dari situ kamu akan menjadi jauh lebih kreatif gitu loh. Mau ngapain nih gue? Misalnya, anak-anak gue udah pada kuliah semua di luar kota, rumah kosong, gue bisa melakukan apa yang gue mau sekarang gitu. Contohnya tuh kayak gitu. Atau adik-adik gue sekarang udah, misalnya kamu laki-laki, selama ini kamu bertanggung jawab atas adik-adik kamu yang perempuan. Misalnya kamu punya 2 adik perempuan, kamu bertanggung jawab atas mereka. Ternyata sekarang, atau pada akhirnya adik kamu mulai menikah, satu persatu menikah, akhirnya kamu udah nggak bertanggung jawab lagi kan. Maksudnya sekarang tanggung jawabnya jatuh ke suami mereka masing-masing kan gitu. Jadi dengan rumah ke-9 ini, begitu kamu pergi menjauhi apa yang memang bukan kewajiban kamu langsung bisa melakukan apa yang kamu mau. Kamu bisa melakukan hobi yang kamu mau, kamu bisa melakukan kesenangan yang kamu mau, yang tadinya tuh kayaknya gak bisa karena ada orang lain yang ngikutin kamu misalnya, atau ngegandolin kamu, gelendotan sama kamu. Sekarang kamu jadi bisa gitu loh. Dengan rumah ke-9 nih, akhirnya kamu bisa melakukan apa yang hati kamu senang. Nah kalau udah kayak gitu, itu udah otomatis kreativitas kamu meningkat tajam.
Karena terbuka kan, kemungkinan-kemungkinan baru dalam kehidupan ini, opsi-opsi baru dalam kehidupan ini terbuka. Gitu loh. Oke? Anyway, cupcake kedua. Good luck, kita jumpa lagi selanjutnya ya. Bye. Hai cupcake ketiga, selamat datang di channel saya. Ini adalah pilih kartu ya, atau kali ini pilih cupcake dengan tema bagaimana kalian bisa meningkatkan level kreativitas dengan dilihat dari kepribadian kalian masing-masing gitu loh. Jadi reading ini mungkin khusus untuk kalian yang saat ini terutama merasa buntu, merasa tidak punya inspirasi, tidak tahu harus ke arah mana jalan hidupnya, tidak tahu harus ngapain selanjutnya. Jadi kreativitas kalian tuh mandek gitu loh. So, kita langsung lihat ya, ada kartu apa, ada dadu apa, nanti kita baca sama-sama. Cupcake ketiga. Third cupcake please. Third cupcake please. Third cupcake please. Cupcake ketiga please. Thank you. Wow, nice. Okay. Oke, cupcake ketiga. Kartu yang keluar untuk kamu adalah Three of Pentacles, Ten of Cups, The High Priestess, dengan klarifikasi Queen of Wands, dan Seven of Pentacles. Dadu astrologi yang kalian dapat adalah Pluto, energi transformasi ya, ini planet transformasi, planet perubahan, planet yang intens juga. Dan dadu energi Gemini, di sini yang saya rasakan Gemini ini energi yang nggak bisa diem gitu loh, atau energi yang melakukan A, B, C, D sampai Z gitu loh dalam sehari. Mungkin bahasanya bisa dibilang celamitan gitu loh, pokoknya melakukan ini, melakukan itu, melakukan ini, melakukan itu gitu. Jadi kayak nggak bisa bosan, jadi harus melakukan sesuatu terus gitu. Dan rumah ke-8, kok rumah ke-8 sih? Rumah ke-10. Di dalam astrologi rumah ke-10 adalah rumah di mana kita paling dilihat oleh orang-orang di sekitar kita. Paling jelas dilihat oleh orang-orang di sekitar kita. Jadi ini rumah status kita di depan publik. Rumah yang berhubungan dengan pekerjaan kita atau profesi kita. Oke? Cupcake ketiga. Di sini tuh yang saya rasakan, energi kamu, kepribadian kamu. Ini energi kamu ya, Queen of Wands, terlepas kamu cewek atau cowok. Yang saya rasakan, kepribadian kamu adalah tipe orang-orang yang sangat mengikuti aturan. Sangat hati-hati dalam bergerak. Terutama pergerakan kamu di depan publik. Pergerakan kamu yang kelihatan oleh orang lain atau oleh publik atau oleh umum gitu loh. Jadi energi kamu nih teratur yang saya rasakan. Dilihat dari luar sangat teratur. Dilihat dari luar tuh sangat mengikuti peraturan atau aturan yang ada, mengikuti aturan main. Jadi kamu jarang melenceng gitu loh. Melenceng di sini nggak harus kamu korupsi, kamu melakukan kecurangan, enggak. Tapi pokoknya energi kamu tuh sangat ya sesuai pada jalurnya lah. Kamu tuh jarang sekali mengambil jalan pintas atau mengambil jalan baru. Kamu jadi
bisa dibilang kehidupan kamu akhirnya monoton gitu. Monoton sekali kehidupan kamu nih, karena Queen of Wands di sini ketemu sama Seven of Pentacles. Dimana Seven of Pentacles itu kan kita tahu, gue udah melakukan rutinitas gue dengan baik, semuanya udah sesuai dengan jalurnya, semua sudah sesuai dengan aturannya, tapi kok hasilnya nggak keluar ya gitu loh. Jadi kamu tuh bisa dibilang tuh patuh gitu loh, patuh terhadap peraturan, patuh terhadap aturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Jadi aturan yang tidak tertulis mungkin secara norma masyarakat tuh biasanya begini, ya kamu akan mengikuti hal itu gitu loh. Tapi bagaimana kamu bisa meningkatkan level kreativitas kamu adalah justru dengan kamu melakukan sesuatu yang baru. Sesuatu yang belum pernah selama ini kamu lakukan, atau kamu tahu bisa jadi gini, gimana ya, misalnya kamu mau menuju ke destinasi ini, destinasi A misalnya, ada banyak jalan menuju destinasi A sebenarnya, tapi yang selama ini kamu lalui adalah jalan yang ini nih, lurus aja udah menuju destinasi A. Setiap hari yang kamu lakukan begitu. Jadi kamu merasa hidup kamu monoton dan membosankan, karena ya gue udah tiap hari udah autopilot aja, gue melakukan hal yang itu lagi, karena memang kamu melakukannya sama, nggak ada perubahan gitu loh. Padahal kamu tahu ada banyak jalan menuju destinasi A, misalnya lewat sini, belok ke sini sedikit, atau belok ke sana sedikit. Nah itu justru yang kamu yang sebaiknya kamu lakukan. Yes, pada akhirnya kamu akan sampai ke destinasi A. Tapi cobalah ambil jalan yang lain, ambil cara yang lain, ambil metode yang lain, sistem yang lain, agar supaya pikiran kamu terbuka, kamu jadi terinspirasi. Kan kalau kita ambil jalan yang lain, bisa jadi kita melihat hal lain kan, yang bisa sedikit banyak mungkin akhirnya jadi menginspirasi kita dalam kehidupan kita sendiri. Karena kalau kita sudah terinspirasi, otomatis level kreativitas kita naik. Kita jadi pengen coba-coba gitu loh. Jadi intinya di sini dengan Three of Pentacles sebagai kartu pertama, ini kan energi kolaborasi kan. Kita bekerja sama dengan energi di sekitar kita, dengan orang-orang di sekitar kita. Itu yang justru bisa meningkatkan kreativitas kamu. Jadi intinya apa ya? Intinya jangan takut merusak ini nih, Ten of Cups. Yang kamu rasakan mungkin ya gue melakukan segala sesuatu sesuai sama kebiasaan, sesuai sama aturan, karena memang hal tersebut membuat hidup gue jadi teratur, membuat hidup gue jadi penuh ketenangan, kedamaian. Tapi dengan adanya Gemini di sini, kamu tuh sebenarnya restless dalam diri kamu, dalam hati kamu restless. Restless tuh gregetan gitu. Aduh, bangun tidur bosen banget nih gue ngelakuin hal yang ini lagi, kerjaan gue di kantor begitu lagi, bosen banget, gue monoton banget hidup gue gitu loh. Jadi supaya energi Gemini kamu ini bukan berarti kamu zodiaknya Gemini ya, tapi di dalam diri kamu ada rasa restless itu sendiri, merasa gelisah gitu loh. Supaya rasa gelisah kamu ini bisa terpuaskan dalam arti nggak gelisah lagi gitu, kamu justru diminta untuk bisa berkolaborasi, bekerja sama dengan energi-energi yang terpapar untuk kamu. Kalau kamu mengambil jalan lain, mengambil pengalaman lain, mengambil cara kerja yang lain gitu loh. Jadi jangan terpaku dengan ini udah kebiasaan gue, ini udah aturannya seperti ini. Bukan saya bilang aturan ada untuk dilanggar, bukan. Tapi ada jalan-jalan yang bisa bikin kita tanpa harus melanggar aturan, tapi bisa bikin kita jadi bersemangat melakukan sesuatu karena cara melakukannya baru gitu loh. Nah itu yang sebaiknya kamu lakukan justru untuk bisa meningkatkan level kreativitas kamu. Dengan The High Priestess di sini, kamu akan tahu kok, ini kan energi intuisi ya, The High Priestess itu. Intuisi kamu tuh akan bilang, misalnya, gue bosen nih ngambil jalan lurus aja ke destinasi A. Kalau gue ngambil jalan kiri, kira-kira gimana ya?
Akan ada apa di sana ya? Akan ada bahaya nggak ntar di sana? Dengan kamu memiliki energi The High Priestess, artinya intuisi kamu tuh bicara. Kamu cuma cukup mendengarkan aja. Kayaknya intuisi gue bilang aman-aman aja deh. Udah, gue mau coba ambil jalan kiri. Gitu loh. Ternyata memang benar, terbukti. Nggak ada masalah kok. Malahan gue lebih enjoy dengan kehidupan gue. Lebih enjoy dengan kegiatan gue sehari-hari. Gue nggak bosen lagi, gue nggak gelisah lagi. Lihat nih, Three of Pentacles, Seven of Pentacles. Kalau digabungkan, Ten of Pentacles kan. 10 Pentacles. Energi kesuksesan kan. Jadi cobalah, intinya bagaimana kamu bisa meningkatkan level kreativitas kamu adalah dengan mencoba pengalaman-pengalaman baru. Entah itu dalam bentuk jalan yang baru, aturan yang baru, kebiasaan yang baru, hobi yang baru, apapun. Pokoknya yang baru-baru cobain, lakukan. Karena kalau kamu terus-menerus melakukan hal yang sama setiap hari, ini kamu gelisah sekali nih sebenarnya di dalam diri kamu, gitu loh. Mungkin kenapa kamu sangat mengikuti peraturan, mungkin ini rumah ke-10, kamu sadar bahwa kamu tuh dilihat orang banyak gitu loh. Mungkin kamu punya posisi di kantor kamu, di perusahaan tempat kamu bekerja, kamu sudah punya posisi, sehingga kamu harus hati-hati dalam bergerak. Atau kalau misalnya di rumah, misalnya kamu masih tinggal sama keluarga kamu, sama orang tua, sama adik kakak, kamu mungkin misalnya bisa aja kamu anak terakhir, anak bungsu. Kamu hati-hati sekali dalam bertingkah, dalam berperilaku atau dalam bergerak dalam kehidupan. Karena kamu nggak mau dianggap manja misalnya. Kamu nggak mau dianggap anak bungsu nggak bisa apa-apa. Jadi kamu benar-benar mengikuti aturan-aturan main yang ada gitu loh. Secara tertulis maupun tidak. Jadi dengan rumah ke-10 ini yang saya rasakan memang ada kesadaran dalam diri kamu bahwa kamu harus hati-hati di depan publik. Tapi justru bagaimana kamu bisa lebih kreatif lagi di masa depan adalah dengan ini, Three of Pentacles ini. Kamu bekerja sama, kamu dengan orang-orang atau dengan energi-energi yang tersedia buat kamu. Jadi itu tadi, energi yang tersedia dari kamu untuk kamu di jalan kiri, mungkin itu jauh lebih menyenangkan, jauh lebih menggairahkan kamu, membuat kamu bersemangat. Wah, ternyata gue ngambil jalan kiri, di situ lewat situ ada danau, gue jadi bisa duduk dulu menikmati angin sepoi-sepoi gitu loh. Jadi kamu jadi terinspirasi kan oleh danau tersebut. Kalau udah seperti itu, pikiran kamu terbuka, akhirnya level kreativitas kamu tuh meningkat gitu loh. Jadi dengan Pluto di sini, kalau kamu mengikuti saran tarot ini dengan melakukan sesuatu yang baru, new experiences, atau banyak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan, berusaha untuk melakukan sesuatu yang baru setiap hari, yang sekecil-kecilnya lah, yang nggak usah yang langsung besar gitu ya, dari mulai yang kecil misalnya. Dengan Pluto di sini, kehidupan kamu langsung berubah dalam arti ini, karena momoknya ini gitu loh, restless ini, perasaan restless ini momoknya. Yes, semua pekerjaan kamu teratur, kamu tenang mungkin, damai, tapi bosannya itu saya merasakan kuat sekali, sehingga itu membuat kamu gelisah. Hidup gue begini banget sih, monoton banget sih, begini-begini lagi itu lagi gitu loh. Jadi gimana caranya supaya kamu bisa memiliki kehidupan yang lebih bersemangat, bergairah, lebih hidup, adalah dengan ini, Three of Pentacles. Melakukan sesuatu yang baru dan menyatu, berkolaborasi dengan orang-orang yang kamu temui, maupun energi yang tersedia buat kamu. Kalau kamu terus jalan lurus ini aja kan energinya sama aja tiap hari kan yang kamu temui, nggak ada yang baru. Tapi kalau kamu mengambil jalan kiri atau jalan kanan, energinya beda-beda pasti gitu loh. Oke? So anyway, cupcake ketiga, good luck. Kita jumpa lagi selanjutnya ya. Bye. Hai cupcake keempat, selamat datang di channel saya. Ini adalah pilih kartu ya, atau kali ini pilih cupcake dengan tema
Bagaimana caranya kamu bisa meningkatkan level kreativitas di dalam diri kamu yang dilihat dari kepribadian kamu yang nanti akan terbaca lewat kartu dan lewat dadu astrologi. Oke? Kita mulai ya. Reading ini memang sepertinya diperuntukkan. Saya peruntukkan untuk kalian yang saat ini mungkin sedang merasa stuck, sedang merasa tidak ada inspirasi, merasa kreativitas mandek, jadi kayak nggak tahu harus ke arah mana, nggak tahu harus melakukan apa selanjutnya gitu loh. Oke? So, cupcake keempat. Cupcake keempat, please. Oh, oke. Fourth cupcake, please. Fourth cupcake, please. One more, please. One more. Okay. The devil. One more, please. Thank you. Nice. Oh, okay. Ooh. Oke. Cupcake keempat. Kartu yang keluar untuk kamu adalah The Hermit, The Devil, Ace of Swords, Strength, dan King of Pentacles. Ini energi kamu nih, terlepas kamu cewek atau cowok ya. Dadu astrologi yang kamu dapat adalah Venus, planet cinta, planet relasi, planet hubungan, planet yang membuat kita ingin memanjakan orang lain atau diri sendiri. Oke? Kamu mendapatkan energi Gemini. Di sini yang saya rasakan energi Gemininya tuh adalah energi yang nggak bisa diem, yang celamitan, yang sibuk, yang warawiri sana sini. Dan rumah keenam adalah rumah rutinitas kita. Jadi kegiatan kamu sehari itu kayaknya banyak gitu loh. Dalam sehari kegiatan kamu tuh beragam-ragam dan kamu berusaha untuk menyelesaikan semuanya, membereskan semuanya gitu loh. Oke? Sepertinya terdengarnya tuh kehidupan kamu bising sekali, super bising gitu loh, kayak ramai banget gitu loh. Setiap hari mungkin kehidupan kamu, kegiatan kamu tuh repot atau yaitu bising, ramai gitu loh yang saya dengar. Terlalu banyak kegiatan atau terlalu banyak orang yang memanggil nama kamu, terlalu banyak yang kamu lakukan juga sehingga mungkin ada banyak barang-barang yang berantakan, jatuh dan lain-lain gitu. Jadi bising yang saya rasakan nih, yang saya dengar tuh bising, berisik, ramai. Di sini mungkin dengan adanya The Devil, ini kan energi kamu ya, dengan adanya The Devil di tengah-tengah dan Strength, kamu mungkin punya ambisi yang kuat sekali, yang besar sekali, punya ambisi yang kuat, yang besar dan yang benar-benar kamu ngejar banget supaya bisa tercapai gitu loh di saat ini. Atau dalam kehidupan kamu secara umum, ambisi kamu tuh kuat, misalnya ambisi untuk menjadi sukses, ambisi untuk bisa kaya raya, ambisi untuk bisa terkenal misalnya, kayak gitu loh. Atau ambisi-ambisi lain lah, tapi yang besar, ambisi besar ya di sini yang saya rasakan. Karena ada The Devil, ada Strength. Kalau kamu udah nonton video saya cukup lama, video-video saya cukup lama, kamu pasti tahu saya selalu bilang kalau ada The Devil pasti ada Strength yang mengintip. Kalau ada Strength pasti ada The Devil yang mengintip gitu loh. Nah ini ternyata keluar dua-duanya dalam satu reading. Jadi energi ini The Devil dan Strength ini energinya tuh kayak
menetralisir gitu loh. Jadi ini energi the devil ini bukan energi yang toxic yang saya rasakan, karena ada strength di sini. Kamu punya kekuatannya untuk menetralisir energi yang toxic gitu. Tapi energi the devil di sini yang saya rasakan adalah ambisi kamu sendiri, ambisi kamu dalam kehidupan kamu lah. Jadi kamu kayak pokoknya mumpung misalnya contohnya, mumpung gue masih muda, mumpung gue masih punya tenaga, mumpung gue masih di usia produktif, gue akan kerja sekuat tenaga supaya gue bisa jadi kaya, supaya gue bisa pensiun dini, supaya gue bisa menua dalam keadaan nyaman, dalam keadaan aman gitu loh. Yang saya rasakan ya, contohnya tuh seperti itu. Tapi tentunya ambisi kalian pasti beda-beda kan. Tapi di sini saya kasih contoh adalah kamu ingin kaya raya atau kamu ingin populer, misalnya kamu menaiki tangga keartisan gitu loh. Wah, kamu getol banget tiap hari kamu bekerja untuk bisa sukses menaiki satu tangga demi satu tangga gitu loh. Tapi justru kebisingan kehidupan kamu itu, kesibukan kegiatan kamu sehari-hari itu, itulah yang justru membuat kreativitas kamu tumpul, membuat kamu jadi tidak bisa mendengarkan diri kamu sendiri. Karena terlalu banyak suara-suara dari luar diri kamu, sehingga kamu tidak bisa mendengarkan batin kamu sendiri, kata hati kamu sendiri, nurani kamu sendiri, intuisi kamu sendiri, gitu loh. Makanya di sini saya senang nih, ada The Hermit, ada Ace of Swords. Kalau kamu mau menaikkan level kreativitas kamu, yang pertama-tama kamu harus lakukan adalah menjadi The Hermit, menjauh dari keramaian, menjauh dari kebisingan. Karena pada saat-saat kita sepi sendiri, baru kita bisa mendengarkan isi hati kita, nurani kita, batin kita. Ya kan? Dengan ada Ace of Swords di sini, kita akan menemukan kebenaran baru mengenai apa arti ambisi ini yang ingin kita capai. Benar baik nggak buat kehidupan kita, buat diri kita. Atau kita akan mendengarkan kebenaran baru, jalan mana yang sebaiknya kita ambil untuk bisa mencapai ambisi kita ini tanpa harus mati-matian bekerja, tanpa harus bising, berisik, ramai, sibuk setiap hari gitu loh. Karena ada Gemini kan, ini yang tadi saya bilang energinya celamitan dalam arti nggak harus kamu zodiaknya Gemini ya, yang saya ambil adalah energinya. Dalam arti tuh pokoknya dalam sehari kegiatan kamu tuh bermacam-macam ragamnya dan banyak, sehingga ramai, bising, sibuk, celamitan kesana kemari. Kamu mungkin lari sana lari sini, pergi ke sana pergi ke sini gitu. Atau kalaupun kamu misalnya hanya di kantor, tapi di kantor tuh kamu dari ruang rapat ke ruangan bos, ke ruangan kamu sendiri, ke ruangan akunting, ke ruangan advertising, apapun lah. Pokoknya kamu ini deh gak bisa diem, bisa dibilang tuh gitu. Karena memang kamu ada yang kamu kejar nih, ada ambisi besar yang kamu kejar. Kamu memastikan dalam sehari gue harus seproduktif mungkin agar gue bisa mencapai posisi yang gue inginkan dalam hidup di masa depan gitu loh. Jadi ini Gemini dan rumah ke-6 ini, rumah rutinitas, ini tuh energinya celamitan, pecicilan, kesana kemari, pokoknya nggak bisa diem gitu loh. Sehingga kehidupan kamu atau kegiatan kamu dalam sehari tuh sibuk gitu loh. Tapi justru bagaimana kamu bisa meningkatkan level kreativitas kamu adalah dengan ini, The Hermit dan Ace of Swords. Dan Venus, planet yang tadi saya bilang, ini adalah planet di mana planet ini merupakan indikator bagaimana kita bisa memanjakan orang lain dan memanjakan diri sendiri. Nah ini justru kamu dipanggil untuk bisa memanjakan diri kamu sendiri, bukan memanjakan ambisi kamu, tapi diri kamu sendiri. Tapi yang sebelum kamu bisa memanjakan diri sendiri itu, yang terutama yang harus kamu lakukan adalah ini. Take breaks. Mengambil waktu-waktu istirahat di mana kamu bisa menyepi, menyendiri, relax, santai, nggak usah mikirin harus ngapain lagi, harus ke arah mana, harus bergerak kemana, nggak usah.
benar-benar take breaks. Mungkin dalam sehari kamu diminta untuk istirahat, menyepi, menyendiri, mungkin bersemedi, mungkin apa istilahnya, meditasi, ya, 15 menit lah. Sekali meditasi mungkin 15 menit. Tapi dalam sehari kamu sebaiknya melakukannya 2-3 kali. Benar-benar menyepi. Karena begitu kamu keluar dari energi The Hermit, selain kamu mendapatkan kebenaran baru, akan mendapatkan kebenaran baru pada akhirnya mengenai ambisi kamu sendiri, mengenai kehidupan kamu sehari-hari, mengenai kreativitas kamu, apapun ya. Pada saat kamu keluar dari energi The Hermit, langsung bising lagi gitu loh. Kamu tidak akan bisa mendengarkan suara hati kamu lagi gitu. Kata hati kamu, nurani kamu, intuisi kamu itu sulit untuk didengarkan kalau misalnya kamu selalu berada dalam kebisingan gitu. Jadi dengan The Hermit sebagai langkah pertama untuk meningkatkan kreativitas kamu, pada akhirnya kamu akan bisa mendapatkan kebenaran-kebenaran baru mengenai kehidupan kamu sendiri. Dan dengan Venus di sini, ini mungkin langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya yang artinya kalau kamu sudah mulai terbiasa menyepi, menyendiri, mengambil waktu-waktu istirahat, bermeditasi, dengan Venus di sini pada akhirnya kamu akan bisa memanjakan diri kamu. Melakukan apa yang memang kamu ingin lakukan tanpa harus kepikiran sama ambisi yang ingin kamu kejar, gitu loh. Jadi dengan Venus di sini, ini juga saran kayaknya buat cupcake keempat. Manjakan diri kamu sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya gitu loh. Jangan hanya memanjakan ambisi kamu aja, gitu. Jadi yang saya rasakan di sini, the devil nggak toxic ya, bukan sesuatu yang tidak sehat. Ini sehat kok. Kita memiliki ambisi dalam hidup itu sehat. Tapi kalau kita berlebihan, kita terus-menerus mengejar ambisi kita tanpa istirahat, tanpa berpikir baik atau buruknya ambisi tersebut, tanpa berstrategi, itu yang menjadikan ambisi itu tidak sehat. Tapi di sini yang saya rasakan sih kamu cukup sehat ya. Cupcake keempat nih, dengan kamu keluar sebagai King of Pentacles dan ada strength di sini yang menjadi energi pendukung kamu, ini cukup sehat. Kamu punya kekuatan untuk menetralisir energi-energi toksik gitu loh. Cuma ya itu tadi, kebisingan itu, keramaian itu bisa menumpulkan kreativitas kamu. Jadi memang bagaimana kamu bisa meningkatkan level kreativitas kamu adalah dengan menyepi, menjauh dari keramaian, dari kebisingan. Dari situ kamu akan punya kebenaran baru. Kalau udah ada kebenaran baru yang kamu temukan di saat-saat kamu menyepi, itu udah otomatis kreativitas kamu meningkat gitu loh. Apalagi kalau disokong, didukung sama energi Venus, energi dimana kamu memanjakan diri sendiri, kreativitas kamu langsung meningkat tajam. Kalau kreativitas sudah meningkat tajam, mungkin kamu akan menemukan cara-cara bagaimana bisa mencapai ambisi kamu tanpa harus kerja gila-gilaan, tanpa harus mati-matian, menarik kekuatan sebanyak-banyaknya, tanpa harus itu semua gitu loh. Oke? So anyway, cupcake keempat, good luck. Kita jumpa lagi selanjutnya ya. Bye.